Ini tentang masalah penelitian. Ya, kita tahu masalah itu tadi kan, ya ini sebenarnya sama dengan yang tadi, bahkan yang tadi saya sampaikan. Intinya masalah itu bisa kita peroleh bila ada kesenjangan ya antara teori dan fakta. Ya. Dulu pernah kita bahas ini ya, proses riset itu kita menggunakan pola berpikir logiko, hipotetiko, verifikatif ya. Jadi kita berpikir yang sifatnya umum dulu, kemudian hipotesiskan, lalu diverifikasi. Ini saya langsung saja ke maknanya. Apa sih sebenarnya problem setting ya? Jadi rumusan dari sebuah masalah penelitian itu adalah satu rumusan kalimat yang interogatif ya. Maksudnya adalah kalimat tanya. Jadi masalah penelitian itu harus dilakukan dengan menggunakan kalimat tanya. Ya. Apa bisa mengenai hubungan dua variabel atau lebih ya, yang tentu belum terjawabkan teori atau penelitian ilmiah. Ya. Ini adalah tentang masalah penelitian. Ya, tadi sudah ya bagaimana sebuah masalah itu bila ada celah atau gap antara kenyataan. Ya. Ini tujuan pemilihan ya rumusan masalah tentunya adalah pertama mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademik seseorang. Jadi kalau kita sudah merumuskan dapat masalahnya kita tuliskan kemudian sampai dengan kita verifikasi, tentu kita akan memiliki kepuasan tersendiri. Karena kita mengangkat masalah itu menjadi sebuah penelitian. Lalu kemudian memuaskan keingintahuan seseorang. Jadi kalau kita itu kan punya akal pikiran ya secara alamiah ya. Kemudian rasa ingin tahu itu akan muncul keinginan untuk melakukan penelitian atau riset. Meletakkan dasar untuk pemecahan masalah penelitian dan memenuhi keinginan sosial. Ya, oke, ini sudah. Nah, berbagai masalah penelitian ya itu bisa untuk yang sifatnya deskripsi. Jadi deskripsi itu adalah hanya sekedar menggambarkan atau mendeskripsikan ya. Atau membandingkan ya, masalah itu bisa dua ini ya, bisa tiga bahkan ya, mendeskripsikan, membandingkan dan mencari hubungan korelasi ya. Itu 3 poin ini ya. Lalu kemudian juga korespondensi sama dengan tadi korelasi, lalu hubungan kausatif ya, dia dari sebuah kekuatannya, hubungan asosiasi itu, maka biasanya ada yang menggunakan penelitian dengan judul pengaruh apa dan apa. Itu tentu hubungan asosiasinya lebih kuat daripada sekedar korelasi. Ya, itu. Ini jenis permasalahan. Ya. Bagaimana tadi pertanyaan Mbak Magbiro ya, bagaimana sumber atau ide di penelitian itu didapat? Nah ini ya, jadi ini adalah kalau kita membuat satu observasi ya kita bisa mencari untuk menentukan ya bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di setiap hari itu ya kita tentukan dari sisi observasi. Bisa kita mengobservasi. Jadi kalau kita misalnya di laboratorium ya, kita bisa mengobservasi laboratorium itu dari banyak hal. Nah, di situ kemudian kita bisa mengangkat untuk menjadi sebuah penelitian ya. Juga nah observasi ini bisa unsistematik, bisa juga dari sistematik ya. Lalu juga bisa dari teori-teori ya, teori-teori dan keingintahuan ya dalam problem-problem yang sifatnya praktis ya untuk bisa diselesaikan. Nah, gimana sumber-sumber masalah itu ya kita jabarkan di sini. Ya, tadi sama ya penjabarannya begini, dari bacaan. Ya, bacaan itu bisa dari buku teks atau jurnal hasil penelitian.
Nah, sekali lagi, jurnal hasil penelitian. Sudah pernah membaca jurnal hasil penelitian? Sudah belum? Banyak sekali ya. Jurnal itu bisa jurnal nasional, bisa juga jurnal internasional. Jurnal nasional kategorinya ada 2, ya, belum terakreditasi dan sudah terakreditasi. Akreditasi itu juga ada grade-nya, mulai dari 1 sampai 6. Sudah tentu yang paling bagus adalah yang Sinta 1, yang grade 1 itu ya. Itu. Terus kemudian juga terhadap kegiatan manusia. Ya, ini kalau penelitian ke arah antropologi. Pengamatan terhadap alam sekeliling peneliti. Ya, jadi ada kejadian-kejadian apa di alam sekeliling kita, orang lingkungan. Atau perluasan penelitian. Jadi kalau kita membaca artikel, ya, itu kan hasil penelitian, maka itu bisa diulang, bisa diperluas. Nah, tentunya kalau kita mengulang hati-hati, tidak boleh persis ya, jadi bisa dikembangkan sebenarnya. Ya, perluasan. Ulangan itu bisa dengan catatan, misalnya kalau kita membaca artikelnya, itu ada komen di sana, ini sampelnya terlalu sedikit sehingga tidak bisa menjawab masalah penelitian. Maka itu kita belum mengulang. Bedanya dengan yang kita teliti adalah sampelnya yang harus diperhatikan. Kalau perluasan lebih detail yang diteliti, ya variabelnya apa, kemudian bisa dikembangkan. Ya. Kemudian cabang studi yang sedang dikembangkan, kita misalnya sedang belajar hematologi gitu, ya, maka kita akan meneliti di bidang hematologi, ya, pengembangan kita di situ gitu. Lalu juga catatan dan pengalaman pribadi, ya. Oke. Lalu ada praktek dan keinginan masyarakat, mata kuliah yang sedang diikuti, ya. Perasaan atau intuisi, diskusi atau pertemuan ilmiah. Nah, perasaan atau intuisi ini jangan kemudian diterima gitu saja, tapi yang dimaksud dengan perasaan dan intuisi ini adalah yang tentu ada dasar-dasar ilmiahnya. Jadi tidak boleh hanya sekedar perasaan saja, ya, perasaan saja, tapi tidak ada dasar ilmiahnya dan sulit untuk dilakukan penelitian, itu jangan, ya. Lalu diskusi atau pertemuan ilmiah, jadi kalau misalnya Anda sebagai seorang mahasiswa, maka sering-seringlah untuk menghadiri diskusi, sering-sering menghadiri pertemuan ilmiah. Karena apa? Dengan mengikuti diskusi dan pertemuan ilmiah itu, terutama pada topik atau materi yang kita kembangkan, maka kita akan mendapatkan masalah-masalah di sana, gitu, ya. Jadi kalau bidang kita di situ ikut diskusi, pasti akan ada pendalaman-pendalaman, pasti akan menemukan masalah, gitu ya, akan menemukan hal-hal baru yang itu mungkin jadi pertanyaan, kok bisa begitu ya? Nah, itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Jadi jangan melamun saja, dan mengatakan saya ingin mendapatkan judul penelitian, maka saya akan berdiam diri menunggu datangnya sang ilham. Nah, nunggu ilham, ilham, mak petunjuk judulnya datang gitu ya, enggak bisa gitu ya. Nah, ini ciri-ciri masalah yang baik ya. Jadi ada keasliannya, kalau itu menyatakan korelasi, ada keterkaitannya, ada hubungannya, gitu ya, dapat diuji, ya. Kemudian masalahnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Ya, masalah itu harus visible. Apa sih makna visible itu? Visible itu maknanya adalah bahwa dapat dilaksanakan, itu saja kata kuncinya. Dapat dikerjakan, dapat dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kita punya ide, kita bikin proposal, lalu masalah yang kita angkat ternyata tidak bisa diverifikasi, tidak ada desain yang cocok, nggak ada sampelnya, nggak ada populasinya, nggak ada instrumennya, biayanya mahal. Nah, itu namanya tidak visible. Nah, itu hati-hati ya. Disebutkan data ya dan metode tersedia. Nah, itu namanya visible. Satu. Yang kedua, fasilitas atau alatnya ada, biayanya terjangkau ya. Pemecahan masalahnya wajar gitu ya. Lalu kemudian biaya dan hasil itu harus seimbang. Jangan sampai biayanya sangat mahal, super mahal, tapi hasilnya tidak imbang. Hasilnya adalah ya tidak ada nilai manfaatnya.
maka itu saya kira tidak visible, ya, eman-eman boros itu. Atau sebaliknya, sebenarnya manfaatnya juga banyak, namun biayanya sangat-sangat mahal. Nah, itu ya. Untuk administrasi dan sponsornya, ya kalau ada, dan kemudian itu tidak bertentangan dengan hukum atau dalam istilah tidak bertentangan dengan ethical clearance atau etika penelitian. Ya, itu namanya masalah yang harus visible. Tentu juga masalah itu harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi kalau kita seorang TLM, maka penelitian kita harus sesuai dengan kualifikasi kita peneliti. Jangan kita meneliti kualifikasi pendidikan kita D4 TLM, kita mengambil D3 atau mengambil S2. Namanya itu tidak sesuai dengan kualifikasi, apalagi kita meneliti di luar bidang kita, TLM misalnya, tapi menelitinya di bidang ekonomi, hukum, gitu. Nah, itu enggak sesuai dengan kualifikasi. Ya, jadi kualifikasi itu adalah grade pendidikan plus kesesuaian dengan disiplin ilmu yang kita geluti. Ini cara merumuskannya. Jadi intinya adalah membuat kalimat pertanyaan. Ya, pertanyaan bukan pernyataan. Kalimat pertanyaan. Ya. Oke. Jadi ini subjeknya. Nah, saya kira tidak perlulah. Kalau ini perumusan masalah prosesnya, ya, jelaskan tema sentralnya apa. Ya, penelitian kita itu tentang apa. Kemudian review hasil penelitian terdahulu seperti apa. Kesenjangan yang terjadi bagaimana, pemenuhan syarat untuk finernya. Ya, finernya ini seperti apa. Finer, ya, finer tahu singkatannya? Finer itu singkatan dari visible F-nya. I-nya adalah interesting, menarik. Menarik. Ya, jadi kalau kita merumuskan masalah, mengambil masalah penelitian harus menarik. Lalu juga ada novelty. Novelty itu penemuan baru. Ada temuannya. Ya. Kemudian ethical. Ethical itu kita tidak melanggar etika di dalam penelitian. Melanggar, pertanyaan melanggar etika itu seperti apa contohnya? Contohnya begini ya. Jadi kalau kita itu mau mengambil sampel, sampelnya dilalah kok manusia. Kita meneliti pada objek manusia. Intinya manusia itu, objek manusia itu, sampel populasi manusia itu tidak boleh disakiti. Nah, gitu. Ya, misalnya saya harus mengambil darahnya, ya, darah. Darah yang kita ambil darah vena, gitu. Nah, vena dilakukan dengan protap yang benar, tidak menyakiti, otomatis tidak terjadi kesalahan, tidak melanggar etika. Namun kalau kita kemudian meneliti, saya ingin mengambil darahnya dengan apa? Dengan membuat luka, ya, luka sayat pada kulit. Nah, itu bisa dianggap melanggar etika. Apalagi kalau memberikan perlakuan yang itu berdampak pada kesehatan. Misalnya dikasih logam berat misalnya. Wah, itu supaya benar-benar jadi anemin, nanti kita obati. Nggak boleh. Ya, itu namanya melanggar etika. Ya. Jadi finer, R yang terakhir adalah relevan tadi, sesuai dengan bidang peneliti, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Kalimat tanya bisa lebih dari 2 variabel atau 2 variabel, ya. Itu. Jadi ini akan memandu kita untuk merumuskan tujuan juga, memandu kita merumuskan hipotesis juga, dan seterusnya. Jadi kita ini harus linier. Mulai dari judul, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sampai hipotesis dan hasil. Itu sampai dengan kesimpulan. Jadi jangan sampai berubah kemana-mana. Oke ya, ini ringkasan dari tadi yang saya ceritakan. Ya, saya kira itu tentang masalah penelitian. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah pada masuk semua ya. Baik. Ya, ada di kolom chat ya. Bagaimana mendapatkan